Masyarakat tadi menyatakan ingin mengajukan untuk pembuatan SMA. Tadi saya... Ketua, hari ini mengadakan kegiatan apa nih, Ketua? Hari ini kegiatan kita adalah sesuai dengan jadwal kita, kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi Komisi DPRD Kota Depok. Artinya memang ini agenda ini kita buat dalam rangka memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di dapil kita masing-masing. Dalam rangka apa? Karena kita berharap masyarakat juga memahami tugas dan fungsi anggota DPR seperti apa sih, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu gampang tersalurkan, kira-kira seperti itu. Penekanannya apa nih, Pak, terkait tugas dan wewenang komisi? Penekanannya adalah bahwa yang pertama kewajiban anggota DPRD itu kan juga yang termuat di dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah. Itu kan di pasal 161 jelas tugas anggota dewan, tugas dan bukan tugas, kewajiban. Tugas dan fungsi kan ada 3. Ini kewajiban anggota DPRD yang diatur dalam pasal 161 itu adalah salah satu poinnya adalah menyerap aspirasi masyarakat. Yang kedua itu ikut mendorong untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kemudian diatur lagi, diperkuat dengan Permendagri 86 tahun 2017 pasal 78 178. Itu jelas bahwa serapan yang diberikan masyarakat kepada DPRD itu jelas akan diusulkan kepada pemerintah dengan namanya pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan usulan masyarakat, berdasarkan apa yang dilihat oleh DPRD, itu juga salah satu menjadi acuan untuk membuat perencanaan daerah. Nah, itu diatur pada dalam undang-undang. Jadi itu masyarakat harus tahu. Artinya ketika masyarakat butuh, jangan sungkan-sungkan, sampaikan kepada anggota DPRD. Untuk di wilayah Tugu sendiri, Pak? Untuk di wilayah Tugu ini sendiri, seperti apa itu, Pak? Aspirasi yang diserap? Ya, masalah apa nih? Aspirasinya? Aspirasi ya jelas. Yang jelas kan aspirasi dari masyarakat itu tentu tidak terlepas dari misalnya bantuan untuk rumah tidak layak huni, kemudian infrastruktur jalan, kemudian saluran dan lain sebagainya. Dan saat ini yang disampaikan tadi kita ulang kembali pada saat reses, memang kita ingin ada bantuan. Masyarakat tadi menyatakan ingin mengajukan untuk pembuatan SMA. Tadi saya tanya oleh RW 11 dan RW 10, Pak Wagiman dan Pak Ahmad, ini sudah dibuat formatnya, tinggal nanti kalau sudah ditandatanganin kita akan bawa ke Bandung, kita akan bawa ke Kementerian Pendidikan, dan kita akan bawa nanti ke DPR RI yang membidangi pendidikan, Komisi 9 kalau tidak salah. Agar apa? Agar menjadi persoalan kan pemerintah pusat ini membuat undang-undang terkait dengan sistem pendidikan zonasi, tapi tidak pernah dilihat sejauh mana sarana dan prasarana yang ada di wilayah. Ini kan persoalan. Nah, ini yang, dan ini kebetulan di Tugu masyarakatnya bisa aktif untuk mengusulkan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan berlomba. Depok ini kendalanya lahan ya, Pak? Sebetulnya enggak juga. Lahan itu kan bisa kita beli, Pak. Karena Undang-Undang Dasar 45 kan jelas, ada pasal yang mengatur negara punya kewajiban mencerdaskan bangsa. Tentu dengan apa? Tentu dengan memberikan sarana dan prasarana. Yang perlu didorong adalah sebetulnya buat kajian, Pak. Buat kajian. Kita juga memang tidak melepas peran swasta, tetap harus ada. Peran swasta tetap ada. Tapi kan artinya jangan juga ada ketimpangan, ya kan? Karena masyarakat Kota Depok kalau kita lihat betul dari sisi IPM kita tinggi, Cimanggis 81% IPM kita. Indikator IPM itu ada 3, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, IPM kita kebetulan tinggi, kenapa? Karena kita membuka ruang untuk orang migrasi, banyak perumahan. Jadi orang datang ke Cimanggis itu pasti orang yang ekonominya ada, pendidikannya ada, dan dia pasti sehat kesehatannya. Tapi yang lainnya kan, nah ini yang perlu dilihat. Jadi, nah dalam kesempatan ini saya juga perlu kita sampaikan, pemerintah juga harus segera membuat kajian yang mendasar terhadap sarana dan prasarana sekolah dengan tidak mengabaikan peran swasta.
Karena jumlah angkatan sekolah itu banyak ya Bang ya, semakin terus bertambah tiap Terus tahun. bertambah Pak, ya kan. Tapi masih pasti nggak bertambah ya. Kemarin rapat kita dengan OPD, mereka dengan Bapeda di Aston menyampaikan bahwa migrasi ini terlalu banyak. Bukan hanya di perumahan, kita punya apartemen Pak. Apartemen berapa banyak? Itu berapa orang di situ Pak? Itu kan juga dihitung. Ya kan mereka mungkin juga punya anak kan, perlu sekolah dan lain sebagainya. Nah ini juga perlu menjadi satu, artinya bahwa pemerintah memang membuat kajian secara detail sesungguhnya berapa ya kan kebutuhan sarana dan prasarana, agar apa? Agar kebijakan pemerintah pusat jadinya jalan. Kalau ini kan pasti nggak jalan Pak. Sarananya terbatas, sistemnya zonasi. Kalau punya duit, kalau tidak, artinya ini kan kewajiban dasar. Nah, bicara anggaran dalam memenuhi sarana kan bisa dibagi, ya kan? Bisa dibagi lah. Tahun ini sekian dulu, tahun itu masalah teknis lah. Jadi yang pasti nggak akan menutup peran swasta Bang ya, karena tetap Tidak, jumlah siswa swasta, banyak ya. Peran swasta harus kita juga libatkan, tapi mereka juga dengan artinya sekolah-sekolah swasta juga jangan sampai orang yang tidak mampu dikasih ke sekolah yang nilai standarnya aja nggak ada Pak. Nggak boleh juga, kalaupun itu dibiayai oleh pemerintah, jangan, tetap harus yang punya standar. Jadi pemerintah juga mendorong agar swasta, sekolah-sekolah swasta juga harus bisa berperan dan memang berkualitas. Sarananya juga memadai, guru-gurunya juga sumber dayanya bagus kan gitu. Nah itu yang perlu kita dorong. Ketua siap memperjuangkan itu ya Ketua? Aspirasi. Siap Pak, dari tahun ke tahun saya memperjuangkan itu. Makanya saya punya data gitu loh, bahwa memang masyarakat sangat-sangat masih, contoh misalnya di Cisalak Curug itu tidak punya SMP. Kalau zonasinya hanya 500 meter, mau kemana mereka sekolah? Ke 7 jauh, ke 15 jauh, ke 8 jauh, ke 23 jauh. Begitu juga Curug. Curug yang terdekat hanya SMP 11, Sukatani. Tapi jaraknya kiloan juga Pak. Pertanyaan saya, apakah semua warga di situ punya kemampuan? Enggak juga. Itu kira-kira gitu. Artinya harus ada kajian lah. Nah dari kajian itu nanti bisa kelihatan. Nah baru pemerintah memikirkan bagaimana nih solusi-solusi yang kalau bicara anggaran ya kan bisa berkelanjutan, nggak bisa hari ini langsung selesai kan. Oke. Terima kasih Pak. Ketua, makasih.